sampai ke hadis yang 18. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar Jundub ibni Junadah, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Mu'adz ibn Jabal. Jadi ada dua orang sahabat meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sahabat tersebut bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Ghifar satu tempat yang berada di wilayah Yaman, atau satu tempat yang berada antara perbatasan Jazirah Arab di wilayah Saudi Arabia di zaman kita saat ini. Itu letak Ghifar itu antara Saudi Arabia dan Syam. Tempat itu namanya Ghifar. Nah, sahabat ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, generasi awal yang memeluk agama Islam. Dan sahabat yang bernama Abu Dzar ini adalah sahabat yang paling zuhud terhadap dunia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan azhadun nas Abu Dzar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling zuhud itu adalah Abu Dzar, kata Nabi. Para ulama berbeda pendapat mengenai nama beliau. Ada yang mengatakan Abu Dzar itu adalah kunya. Kunya itu menggunakan nama anaknya. Jadi anaknya itu ada yang namanya Dzar. Beliau ayahnya Abu atau Abun, itu namanya ayah. Ayahnya Dzar. Jadi Abu Dzar itu mengambil dari kunya, nama anak. Bapaknya Dzar. Jadi Dzar itu nama anaknya. Satu riwayat yang dikuatkan oleh sebagian ulama, diambil dari nama anaknya, dari bentuk kunya. Para ulama juga mengarang kitab tentang masalah kunya dengan kitab berjudul Kitabul Kuna. Kitabul Kuna. Sebagian ulama lainnya mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh seorang syekh bernama Syekh Abdurrahman As-Safuri. Beliau punya satu kitab berjudul Nuzhatul Majalis. Beliau mengatakan Abu Dzar itu julukan, laqab. Kalau tadi kunya. Tapi Syekh Abdurrahman As-Safuri mengatakan Abu Dzar itu adalah laqab. Laqab itu artinya julukan. Karena ada historisnya, ada sejarahnya kenapa beliau disebut dengan Abu Dzar. Diceritakan di dalam kitab Nuzhatul Majalis, sababu takniyatihi bidzalika annahu wazana raghifa makhbuza wa wada'ahu. Sebab diberikan julukan kepada Abu Dzar karena beliau waktu itu sedang menimbang roti yang sudah diadon menjadi adonan roti. Kemudian beliau letakkan di satu wadah adonan roti tersebut. Fa'alahu dzarru wa satarah. Maka tiba-tiba roti yang diadon tadi dipenuhi oleh semut dan menutupi adonan roti tersebut. Jadi semut-semut itu disebut dengan dzarratun. Dzarratun itu
memiliki makna lain, artinya semut kecil. Namlatun soghiratun, semut yang paling kecil disebut dengan dzarratun. Thumma wazanahu, kemudian adonan roti yang sudah dipenuhi oleh semut tersebut beliau timbang. Kemudian beliau mengatakan, unzuru ila hadza lam yazhar fi mizani dunya. Perhatikan, semut yang kecil ini ketika dia berada di atas adonan roti, di saat ditimbang, timbangan tidak bertambah karena saking kecilnya. Namun semut yang kecil ini jika ditimbang di timbangan amal di akhirat, maka dia akan berefek memberikan berat di dalam timbangan amal. Sejak itulah beliau dipanggil dengan Bapak Semut, Abu Dzar, yang berarti Bapak Semut. Nah, ini riwayat disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sofuri di dalam kitabnya Nuzhatul Majalis. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, sababu islamihi, sebab keislamannya beliau atau sebab beliau memeluk agama Islam, diceritakan banyak riwayat. Kalau kita banyak mengambil referensi kitab, itu hal yang biasa. Kaya di dalam riwayat itu hal yang baik, menambah referensi. Satu kitab agak berbeda, tapi garis besarnya sama. Karena begitu banyak riwayat-riwayatnya, maka saya memilih satu riwayat yang menurut saya riwayat ini cukup kuat, karena diriwayatkan oleh ulama ahli hadis India bernama Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau punya kitab berjudul Hayatus Sahabah, kehidupan sahabat. Beliau jelaskan di dalam kitab tersebut kronologis Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini sudah mendengar berita bahwa di Makkah sudah muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi, dan mereka sudah mengetahui tentang informasi tersebut. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian mengutus saudaranya bernama Unais. Wahai Unais, kau pergi ke Makkah, coba kau teliti, cari tahu informasi apa benar beliau ini seorang nabi. Kalau sudah dapat informasi, kau kembali sampaikan kepadaku. Jadi untuk memastikan saja benar tidak berita ini. Maka Unais pun berangkat menuju ke kota Makkah. Di sana Unais mendapatkan banyak informasi tentang sosok seseorang yang mengaku sebagai nabi. Ada dua versi yang beliau dapatkan di sana. Versi pertama yang mayoritas pada waktu itu, karena ini masih awal-awal keislaman, awal-awal kenabian. Versi pertama yang beliau dapat, bahwa yang mengaku nabi ini orang kahin sahir, dukun, tukang sihir. Jadi mereka ingin menjatuhkan reputasi Nabi Muhammad agar orang yang dari luar tidak percaya kepada beliau. Mereka buat image negatif bahwa Nabi Muhammad ini tukang sihir. Kemudian tidak terlalu berhasil tuduhan ini, mereka ganti lagi, bukan tukang sihir, dukun. Tidak berhasil juga, masih banyak pengikut yang masuk Islam, orang-orang masuk Islam, mereka ganti majnun, orang gila. Jadi luar biasa tuduhan-tuduhan itu mereka berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi kedua yang beliau dapat dari orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, bahwa beliau seorang nabi, akhlaknya baik, dari kecil sampai dewasa tidak ada aib, orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya baik,
santun, dermawan, semua sifat-sifat mulia itu disampaikan kepada Unais. Maka Unais kembali ke Ghifar. Beliau bertemu dengan Abu Dzar dan menyampaikan bahwa Nabi ini bernama Muhammad. Berita pertama, mereka menuduh sebagai tukang sihir, dukun, orang gila. Informasi kedua saya dapat dari pengikutnya, mereka mengatakan beliau adalah seorang nabi yang sudah diberikan wahyu oleh Allah, memiliki akhlak yang baik. Maka Abu Dzar mulai penasaran dan beliau belum puas dengan informasi ini. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari memutuskan untuk pergi ke Makkah, berjalan kaki tanpa membawa bekal yang cukup, hanya ingin mencari kebenaran agama. Sampai di Makkah, beliau tidak berani bertanya karena saudaranya sudah mengatakan kalau ada orang yang ingin mencari Muhammad dan orang-orang musyrik mengetahuinya, orang itu akan dianiaya. Sampai seperti itu mereka memblokade ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Dzar tidak berani bertanya. Beliau ingin cari tahu sendiri mana itu sosok yang bernama Muhammad. Hari pertama beliau datang, mulai beliau karena bekal yang beliau bawa sedikit, kelaparan beliau. Beliau konsumsi hanya meminum air Zam-Zam. Namun air Zam-Zam ini akhirnya membuat fisik beliau menjadi gemuk. Hilang rasa lapar, hilang rasa haus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kebetulan pada waktu itu sedang berjalan. Qadarullah, Allah takdirkan. Bukan kebetulan, qadarullah, Allah takdirkan. Sayyidina Ali berjalan di depan Ka'bah. Abu Dzar sedang duduk. Sayyidina Ali mengenal ini orang asing, bukan orang Makkah. Pasti dia seorang musafir. Akhlaknya mereka pada waktu itu, kalau ada orang pendatang, mereka jamu sebagai tamu di rumah mereka. Maka Imam Ali memanggil Abu Dzar ke rumah beliau. Sampai di rumahnya Imam Ali dijamu makanan, dikasih makan, diberikan tempat untuk tidur. Hari pertama selesai, Abu Dzar kembali keluar tanpa memberitahukan tujuannya. Dan Sayyidina Ali juga tidak mau bertanya. Yang penting tugasnya menjamu. Hari kedua begitu juga. Imam Ali melihat Abu Dzar masih ada, dipanggil lagi ke rumah hari kedua, sampai hari ketiga. Di hari ketiga Imam Ali bertanya, "Kau dari mana?" Disebutkan dari Ghifar. Tujuannya apa? "Saya ingin ketemu dengan orang yang mengaku sebagai nabi, namanya Muhammad." Wah, Imam Ali bilang, "Kau tidak salah tempat. Mari saya ajak kau bertemu dengan Nabi Muhammad." Kemudian Imam Ali jelaskan, ini seorang nabi, dapat wahyu, ini akhlaknya begini. Dijelaskan satu persatu. Abu Dzar makin penasaran. Kemudian diajarkan cara salam. Kalau ketemu beliau nanti ucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Abu Dzar pergi dengan keadaan sangat bersemangat. Ketika pertama kali menatap wajah Nabi, beliau mengucapkan salam kepada Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Dan ini salam pertama, menurut ulama sejarah, salam pertama yang disampaikan oleh seseorang kepada Nabi menggunakan salam Islam. Walaupun diajarkan oleh Imam Ali. Imam Ali masuk ruang lingkup Ahlul Bait, di luar Ahlul Bait. Orang pertama yang mengucapkan salam kepada Nabi itu Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Atau "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian Nabi bertanya, "Dari mana?" Dia mengatakan, "Dari Ghifar ya Rasulullah." "Oh, Ghifar." Kemudian Nabi katakan, "Kau mau masuk Islam?" "Iya ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi langsung di hadapanmu." "Kalau begitu syahadat." "Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Kemudian Nabi lihat nih orangnya bersemangat. Semangatnya luar biasa.
Maka Nabi khawatir nanti jadi masalah di kota Makkah ini. Pada waktu itu kan masih sembunyi-sembunyi, menunjukkan keislaman depan publik yang ada di orang-orang Makkah di situ, itu dilarang waktu itu, masih sirriyah, karena masih sedikit. Kemudian dikhawatirkan orang-orang musyrik nanti membahayakan bagi mereka. Maka Nabi katakan, kau pulang dulu ke Ghifar. Nanti kalau saya sudah berhasil dakwanya dan agama ini sudah kuat, nanti saya kabarkan kepada engkau. Nabi sampaikan gitu, suruh pulang. Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bersemangat memeluk agama Islam. Beliau tidak pulang, justru beliau membuat pengumuman di depan Ka'bah kepada seluruh orang-orang musyrik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Dia buat pengumuman. Orang-orang musyrik Quraisy akhirnya mereka mengeroyok, hampir ya sampai beliau itu disebutkan hampir meninggal, dipukul, dianiaya, diinjak-injak, dipukul. Ada paman Nabi melihat kejadian itu, beliau datang menyelamatkannya, yaitu Abbas ibni Abdul Muttalib. Abbas mengenal Abu Dzar Al-Ghifari. Ia katakan kepada orang-orang musyrik, hentikan, jangan kalian menganiaya dia. Kalian tahu tidak dia asalnya dari mana? Dari Ghifar. Orang-orang Makkah waktu itu dapat suplai makanan, transaksi membeli makanan pokok itu ke Syam. Dan kalau mereka ke Syam pasti lewat Ghifar. Seandainya dia mati, nanti kaumnya akan menutup jalan. Kita mau makan apa? Akhirnya mereka selamatkan dia. Tidak jadi dibunuh, dibiarkan dia selamat. Dirawat oleh Abbas. Sudah sembuh, besok harinya buat pengumuman lagi. Dianiaya lagi yang kedua kalinya. Ini beliau bukan melawan perintah Nabi. Kan Nabi suruh pulang, beliau tidak mau pulang. Ini beliau bukan melawan perintah Rasul. Beliau terlalu bersemangat dengan agama Islam. Ini agama yang benar, lalu takut apa? Itu. Kenapa harus ditutupi? Itu pemikirannya Abu Dzar. Ini orangnya nyentrik, beda dengan orang-orang biasa. Dianiaya lagi. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tegaskan untuk pulang dulu. Bahaya kalau ada di sini, bisa dibunuh. Maka Abu Dzar taat kepada perintah Nabi. Beliau kembali pulang. Ketika beliau pulang, beliau Islamkan saudaranya yang pertama kali beliau utus tadi, namanya Unais. Beliau Islamkan ibunya. Beliau Islamkan keluarganya. Beliau Islamkan kaumnya, sukunya. Separuh dari mereka masuk Islam di tangan beliau. Sisanya nanti waktu Nabi sudah hijrah ke Madinah, separuhnya juga Islam. Jadi semuanya suku Ghifar atau tempat yang dimana mereka tempati bernama Ghifar, itu semuanya Muslim. Sampai berita ini kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi doakan, ghafarallahu Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya orang Ghifar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebab keislaman beliau.